Sudah beberapa hari ini, sikap emak sangat aneh dan tak wajar. Tepatnya sejak emak menerima sepucuk surat yang dibawa tukang pos minggu lalu. Aku sempat membaca nama pengirim surat itu. Sekilas tertera nama surat itu Tuan dan Nyonya Van Loosen dari Belanda. Ada hubungan apa emak dengan suami istri dari Belanda itu? Aku bertanya-tanya dalam hati. Namun keputusanku untuk tidak menanyakan langsung pada emak. Biarlah nanti, kalau emak mau, emak sendiri yang akan membicarakannya denganku. Malam itu, usai salat Isya berjamaah, emak menatapku lama, seperti ada sesuatu yang ingin beliau katakan. Tapi terasa berat untuk beliau sampaikan. Mungkinkah soal surat tempo hari? Emak memanggilku. Suara emak sangat parau. Kamu sayang sama emak, Ti? Mak, aku benar-benar kaget. Tidak kusangka emak akan bertanya seperti itu. Mengapa bicara seperti itu, Mak? Mengapa emak ragu kalau Narti benar-benar sayang sama emak? Emak orang bodoh, miskin, dan kumuh. Aku langsung menubruk emak dan mendekapnya erat-erat. Bagaimanapun keadaan emak adalah ibu Narti. Emak yang telah melahirkan dan membesarkan Narti dengan penuh susah payah. Jasa emak terlalu besar. Narti tidak akan pernah sanggup membalasnya, Mak. Emak tidak menjawab. Ia justru terisak. Ti, emak bukan ibu kandung Narti. Aku terperangah. Dalam keremangan cahaya lampu yang temaram, emak mulai menuturkan kisahku yang sebenarnya. Menurut emak, keluargaku yang sebenarnya sangat kaya raya. Ayahku seorang pemilik perusahaan terkenal dan ibuku berasal dari keluarga ningrat yang terhormat. Namun sayang, pernikahan mereka tidak mendapat restu dari keluarga kedua belah pihak. Walaupun demikian, mereka dapat hidup bersama bertahun-tahun dengan bahagia. Sampai kemudian aku lahir, dan kakek dari pihak ibuku datang untuk memporak-porandakan kebahagiaan itu. Kakek menginginkan aku, namun kedua orang tuaku menghalangi. Mereka bertengkar hebat, sampai kemudian kakek pergi dan mengancam akan kembali untuk mengambilku secara paksa, walau bagaimanapun caranya. Orang tuaku lantas memutuskan untuk menitipkan aku sementara pada seorang wanita desa yang pernah bekerja sebagai pembantu di rumah mereka. Wanita itu kemudian merawatku, sementara kedua orang tuaku bergegas mengurus surat-surat untuk pindah ke negeri asal ayah, yaitu Belanda. Namun selang beberapa hari kemudian, desa tempat tinggal wanita itu dilanda banjir, sehingga ia terpaksa mengungsi bersama penduduk desa lainnya. Mengungsi ke tempat yang lebih aman. Berminggu-minggu setelah itu, wanita itu mencoba menghubungi kedua orang tuaku kembali. Namun terlambat. Mereka sudah lebih dahulu pergi. Wanita itu adalah emak. Pria itu adalah Mr. Van Loosen, ayah kandungku, dan istrinya adalah Mrs. Van Loosen, ibuku. Mereka suami istri yang mengirimi emak surat. Setelah bertahun-tahun,
Akhirnya mereka dapat menemukan aku kembali. Aku tertunduk. Kini aku mengerti mengapa wajahku sama sekali tidak mirip dengan wajah emak. Mengapa hidungku lebih mancung, kulitku putih, dan rambutku kecoklatan, tidak hitam legam seperti milik emak. Emak membelai kepalaku. Besok mereka akan kemari, Ti, untuk menemuimu. Aku sedang melipat-lipat baju bersih di kamar saat ku dengar bunyi mesin mobil dihentikan tepat di depan rumah. Sesaat kemudian, pintu kamarku diketuk dan emak masuk ke dalam. Ti, terlihat wajah emak pias. Orang tuamu. Aku mendongak. Segera kurapikan penampilanku. Orang tuaku, orang tua kandungku, datang. Seperti apa mereka? Miripkah aku dengan mereka? Kutuntun langkah emak yang tertatih-tatih ke ruang tamu. Di sana telah hadir sepasang suami istri. Mereka orang tuaku. Irena. Wanita bergaun coklat dengan rambut ikal sebahu itu menubrukku. Kau sudah besar, nak. Mama rindu sekali padamu. Mama memelukku penuh kasih. Aku masih termangu. Entah apa yang kurasakan. Bahagia? Tentu. Karena ternyata aku dapat bertemu orang tua kandungku kembali. Tapi emak, Irena, ini papa. Mama tersenyum ke arah pria bule yang terus duduk sambil tersenyum tenang itu. Dia berdiri. Dia tinggi sekali. Rasanya sukar dipercaya kalau ini ayahku. Tapi garis wajahnya memang mirip denganku. Selamat datang gadis kecilku. Pria itu mengembangkan tangannya. Kita berkumpul kembali sekarang seperti 17 tahun yang lalu. Mama mulai terisak. Aku ikut terharu. Tanpa sadar, mataku melirik emak. Emak. Emak sedang menunduk, menatapi lantai. Tiba-tiba, aku didera perasaan bersalah. Mau kemana, Ti? Ke rumah Bu Patona, Ma. Nanti mau mengantarkan jahitan ini. Kataku menjawab pertanyaan emak. Emak muncul dari dapur sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kamu ini masih saja repot-repot menjahit dan mencucikan pakaian orang lain. Padahal sebentar lagi baju sendiri pun tidak usah dicuci sendiri, Ti. Kan ada mesin cuci. Emak, siapa bilang Narti mau pakai mesin cuci? Loh, emak tidak main-main loh, Ti. Orang tuamu itu kaya loh. Kamu dengar sendiri kan kata-kata ibumu semalam? Kamu akan tinggal di rumah seluas istana, jalan-jalan ke luar negeri, punya mobil sendiri, TV. Narti pergi dulu ya, Ma. Kucium tangan emak. Emak kembali menggeleng-gelengkan kepalanya. Hati-hati di jalan, Ti, kata emak seperti biasanya. Kalau emak melepas kepergianku, aku cuma mengangguk. Baik, Ma. Ti, aku berpaling. Wuri, Anik, dan Lilis sedang melambai-lambaikan tangan mereka ke arahku. Sini cepetan, seru Anik. Tergopoh-gopoh, aku berjalan menghampiri mereka. Bagian bawah rokku yang basah menyulitkanku untuk berjalan cepat.
Kenapa sih kamu? Tanya Lilis heran. Rokku basah. Tadi kecipratan air sewaktu nyuci di rumah Bu Aida, jelasku. Ketiga sahabatku berpandang-pandangan sambil menatap heran. Ada apa sih? Tanya aku penasaran. Wuni, hari ini ulang tahun. Oh iya? Selamat ya Wun. Aku menyalami Wuni. Rencananya kami mau mengajak kamu makan gado-gado di warung Bu Mein untuk merayakan ulang tahunku sekaligus perpisahan dengan kamu, kata Wuni. Perpisahan? Alah, pura-pura lagi. Semua orang juga sudah tahu kok kalau kamu mau pindah ke Belanda, sela Lilis. Loh, siapa yang memberitahu, Lis? Tanyaku heran. Lilis tersenyum. Tempo hari sewaktu orang tuamu datang, kebetulan aku lewat di dekat rumahmu. Tahu nggak? Orang-orang sedang ramai membicarakan kamu loh. Tentunya tidak heran kan? Kalau mereka ingin tahu siapa tamu yang datang itu. Pakai mobil mewah. Terus yang datang pria orang asing lagi. Ternyata itu ayahmu ya? Wah. Aku juga mau deh punya ayah seperti itu. Aku cuma diam. Lili semakin bersemangat bercerita. Kamu sekarang jadi populer, Roti. Di mana-mana orang menyebut kamu. Mang Udin, yang jualan sayur itu loh, bilang, wah, pantesan ya, si Narti itu gak ada miripnya dengan Mas Iti. Ternyata memang bukan anak kandungnya. Terus ibu warung dekat rumahku juga loh, pernah bilang, coba ketahuan dari dulu ya, pasti nasib si Narti akan lain. Tidak usah berhenti sekolah dan jadi tukang cuci seperti sekarang. Mungkin kalau dia mau, dia bahkan bisa jadi artis top, bintang film, atau pragawati. Yang Indo seperti itu loh, kan biasanya cepat laku. Lilis terus menyerocos, tidak peduli perubahan wajahku yang tentunya sudah berubah warna. Betul, mereka ngomong seperti itu, Lis. Kalau tidak percaya, tanya saja sendiri sama Bu Min. Teganya, keterlaluan sekali. Membanding-bandingkan emak dengan orang tua kandungku. Emak memang miskin, kumuh, dan tidak berpendidikan tinggi. Tapi beliau yang telah merawat dan mendidikku dengan penuh kasih. Wun, aku gak jadi ikut, kataku sambil berhenti berjalan. Ketiga temanku tersentak kaget. Loh, kenapa, Ti? Aku mau pulang. Aku tidak mau mendengar pembicaraan orang-orang tentang aku. Biarlah aku di rumah saja. Aku bahagia kok selama ini jadi anak emak. Aku segera meninggalkan mereka. Perasaan marah, sedih, sakit hati berbaur jadi satu. Sempat ku dengar teriakan Lilis. Ti, jangan begitu dong. Aku kan tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Makanya hati-hati kalau bicara. Tukas Wuni kasar, membuat Lilis jadi terdiam. Diam-diam, aku menangis di kamar. Kejadian siang tadi masih memengkas di ingatanku. Ya, mungkin Lilis memang benar dan tidak bermaksud apa-apa dengan kata-katanya. Toh, ia cuma mengatakan apa yang didengarnya dari orang-orang saja. Tapi aku merasa sedih. Tidak bisa aku bayangkan emak hidup sendirian di rumah sunyi. Ya, di rumah sunyi ini kalau aku sudah pergi nanti. Kalau aku mau, mungkin emak tidak perlu susah-susah lagi. Aku tinggal meminta papa mengirimkan uang secukupnya buat emak tiap bulan. Selesai. Tapi bagaimana kalau emak nanti jatuh sakit? Bagaimana kalau emak rindu padaku?
Bisakah aku pulang kemari lagi sewaktu-waktu untuk menjenguk emak? Aku terseduh diam-diam. Sayup-sayup kedengar suara emak yang sedang membaca Al-Quran. Aku makin terseduh. Sekilas terbayang wajah mama. Lalu muncul bayangan emak. Berganti-ganti mama wanita yang telah melahirkanku, tapi emak yang selama ini mengasuh dan mendidikku. Keduanya merupakan ibu bagiku. Aku tidak tahu siapa di antara mereka berdua yang lebih patut mendapatkan baktiku sebagai seorang anak. Mungkinkah aku berbakti sekaligus kepada keduanya dengan kadar yang sama? Aku terkesiap saat mendengar bunyi pintu ketuk kamarku. Terdengar suara emak. Cepat ku hapus air mataku. Emak sudah selesai mengaji rupanya. Iya, Mak. Aku bergegas membukakan pintu. Ada temanmu yang datang. Sudah emak suruh duduk dulu di ruangan tamu. Aku mengangguk. Sekilas kulihat bayangan wajahku di cermin. Semoga saja emak tidak menyadari kalau kedua mataku agak sembab. Segera aku susul emak ke ruang tamu. Ada Lilis. Menubruku. Maafkan aku, Aku sama sekali tidak bermaksud. Tidak apa-apa, Lis, sungguh. Lilis justru terisak. Aku tidak mengira kalau semua ini menyakitkan untukmu. Kukira kau senang karena kehidupanmu bisa lebih baik. Aku menggeleng. Kalau mau jujur, aku sendiri sebenarnya tidak tahu apakah aku bahagia atau justru bersedih. Mungkinkah semuanya karena cintaku pada emak? Kamu jangan pergi ya, Aku sudah menganggapmu sebagai saudaraku sendiri. Lilis tidak sanggup meneruskan kata-katanya. Lis, kugigit bibirku kuat-kuat. Kurasakan dadaku sesak. Mata emak juga turut berkaca. Mereka orang-orang yang kusayangi. Kita akan tetap bersaudara, Lis, meskipun aku jauh. Irena, dagingnya kok tidak dimakan? Nanti dingin loh. Iya, Ma. Kutatap hidangan di depanku dengan rasa segan. Belum pernah kulihat makanan seperti ini sebelumnya. Kata Mama, ini makanan khas Eropa. Namanya, entah bagaimana cara menyebutkannya. Menu di restoran ini semuanya dalam bahasa asing. Dan tentu rasanya pun sangat asing di lidahku. Tapi tidak seperti Papa yang tampak begitu berselera. Aku sendiri masih ragu-ragu untuk sekedar mencicipi hidangan ini sedikit. Sepertinya aku memang harus membiasakan diri. Kutatap keadaan di luar. Melalui kaca jendela, hujan masih turun dari langit. Deras sekali. Titik-titik airnya seperti jarum-jarum runcing yang menikam-nikam seluruh permukaan bumi. Juga seluruh hatiku. Irena, kenapa? Apa yang kau pikirkan? Tanya Mama lembut. Tidak, Ma. Dustaku. Aku tidak ingin Mama tahu kalau saat ini pikiranku sedang melayang ke rumah. Membayangkan emak yang sedang duduk di dapur, makan sendirian sambil ditemani jarum-jarum hujan yang menyelinap masuk dari celah-celah atap bocor. Malam itu aku tidur di hotel tempat Papa dan Mama menginap. Kesempatan ini kami pergunakan untuk saling mengakrabkan diri. Mama mengangsurkan setumpuk album
album foto ke depanku. Ini adik-adikmu, Jan dan Saskia. Jelas Mama. Mereka kembar. Jan si bintang lapangan. Tunjuk Papa. Ini dia sewaktu terpilih sebagai pemain sepak bola terbaik di klub sekolahnya. Dan Saskia sangat pandai bermain piano. Dia sangat berbakat. Oh, jangan sedih Irena. Mama yakin kau juga pasti bisa sebaik dia. Kalau kau belajar nanti. Aku menatap foto-foto itu. Saskia bermain piano di sebuah ruangan besar. Ada yang ganjil kurasakan dalam foto itu. Tapi entahlah, aku hanya memperhatikan Saskia. Dia sangat mirip denganku, hanya warna rambutnya sedikit lebih gelap. Rasanya lucu, aku tiba-tiba punya adik. Kataku lambat-lambat. Mama tertawa. Papa menatapku lama sekali. Kurasakan beliau menyadari kekhawatiranku. Semua perubahan ini membuatmu gelisah, Irena? Tanya beliau akhirnya. Aku menggeleng. Tidak, cuma aku teringat pada emak. Beliau pasti sedih berpisah dariku. Oh, Siti, dia akan baik-baik saja. Kami sudah pikirkan semuanya. Dia akan hidup senang nanti. Tidak perlu bekerja lagi dan semua keperluannya akan diurus oleh seorang pelayan, ujar Mama ringan. Aku masih diam. Mama mendesah, lalu membelaiku. Pikirkan saja tentang dirimu sendiri, Irena. Kau gadis kaya raya sejak lahir. Tidak sepantasnya kau jadi begini. Menjalani kehidupan sekeras ini selama bertahun-tahun. Ini tidak adil. Kau berhak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi milikmu kembali. Jangan khawatir. Segalanya akan berubah begitu kita kembali ke Belanda. Mama menyentuh jilbabku yang kupakai. Ada pendar aneh di kedua bola mata Mama. Jadi, Emak sudah tahu semuanya. Emak mengangguk dan menghela napas. Cuma itu. Mengapa Emak tidak pernah cerita sama Narti, Mak? Emak menunduk. Emak pikir tidak usah diberitahu pun kamu tentu bisa mengerti sendiri, Ti. Tapi ini soal penting, Mak. Orang tua Narti, Nasara, adik Narti, bahkan pemain piano gereja. Mengapa Emak mendiamkan saja soal ini dari Narti? Emak tidak menjawab. Beliau lagi-lagi menghela napas. Emak juga tahu kalau perusahaan milik Papa itu memproduksi minuman keras. Kejarku lagi. Aku makin putus asa saat lagi-lagi Emak mengangguk. Bagaimana Narti bisa tinggal dengan mereka, Mak? Tanyaku setengah histeris. Narti, Emak tiba-tiba menatapku. Mereka orang tuamu, Ti. Orang tua kandungmu. Emak sudah memilikimu selama lebih dari 17 tahun. Tidak adil kalau Emak terus merampas hak ibu kandungmu lebih lama lagi. Suara Emak begitu getir. Emak memang tidak pernah punya anak, tapi Emak dapat mengerti bagaimana perasaan ibu kandungmu. Jangan lukai hatinya untuk yang kedua kalinya, Narti. Dia sudah cukup menderita selama bertahun-tahun, dan sekarang kau tega membuatnya dia menderita lagi. Tidak, Mak. Narti tidak setega itu. Aku menggeleng-geleng. Narti tidak ingin jadi anak durhaka. Tapi kalau Narti tinggal dengan mereka, sama saja artinya ikut menikmati hasil penjualan minuman keras itu, Mak. Makan, pakaian, keperluan sehari-hari, semuanya pakai uang haram.
Narti tidak mau seperti itu, Ma. Biarlah Narti hidup susah seperti sekarang. Asalkan semua yang kita dapat diperoleh dari jalan yang halal, daripada hidup bergelimang harta, tapi semua yang Narti dapatkan akan menjadi api neraka. Narti tidak mau seperti itu, Ma. Narti takut dosa. Narti takut murka Allah. Mak terdiam, perlahan membelai rambutku. Maafkan emak, Ti. Emak tidak pernah berpikir seperti itu. Aku menekap emak. Kurasakan mataku mulai memanas. Narti juga takut kalau nanti tidak boleh jadi muslimah lagi, Mak. Mak termangu. Gerak tangannya yang membelai rambutku sampai terhenti. Bismillah, ku ketuk pintu perlahan. Semalam aku sudah istihara. Mudah-mudahan tindakanku tidak salah. Amin. Irena, Mama tertegun saat pintu terbuka. Mengapa tidak bilang kau mau datang? Aku menatap Mama. Mama dan Papa sudah cukup pengertian. Mau membiarkan aku tetap terus tinggal dengan emak sampai hari keberangkatan kami ke Belanda. Tapi kini aku datang untuk membatalkan semua rencana. Sanggupkah aku? Jangan berdiri saja, mari masuk. Mama membimbingku. Papa sedang duduk santai di dalam. Dia tersenyum saat melihatku. Tidak sabar lagi menunggu besok, godanya. Besok sesuai rencana, mereka akan menjemputku untuk bersama-sama berangkat ke bandara. Tidak, Pak. Maafkan aku. Tapi aku kembali kehilangan kesanggupan untuk berbicara. Aku tidak pernah ikut dengan Papa dan Mama ke Belanda. Sambung hatiku. Namun lidahku terlalu keluh untuk mengucapkan kata-kata itu. Tapi apa, Irena? Mama menatapku tajam. Aku menunduk, tidak sanggup menatap mata Mama. Aku tidak jadi ikut ke Belanda. Aku sudah putuskan kalau aku akan terus tinggal di sini. Di tempat ini aku dapat lebih mengamalkan Islam. Aku seorang muslimah, Ma. Irena, Mama memegang kedua tangan Irena. Tapi itu tidak berarti kau harus mengikuti kepercayaannya juga, bukan? Saya berislam secara sadar, Ma. Bukan ikut-ikutan. Saya tidak mungkin mengikuti keinginan Mama untuk melepaskan keyakinan ini. Irena, kau anak durhaka. Mama memegang dadanya. Wajahnya berubah pucat tiba-tiba. Ma, aku panik. Mama terkena serangan jantung. Cepat, Irena, telepon ambulan. Papa melompat dari sofanya dan merengkuh Mama yang terpuruk di lantai. Aku bergegas meraih gagang telepon. Ya Robi, separah inikah? Aku mondar-mandir dengan gelisah. Papa keluar dari kamar tempat Mama dirawat. Wajah Papa keruh. Mama sudah baikan, tapi Papa rasa dia masih belum ingin berjumpa denganmu. Nada suara Papa datar. Tapi Pa, tolong izinkan aku. Aku mengangguk, lalu melangkah masuk. Baru sekilas Mama melihatku. Pergi kau anak durhaka. Jangan temui Mama sebelum Mama melihatmu melepas kerudung itu. Pergi. Mama memukul-mukul sisi tempat tidur. Papa buru-buru menyusul masuk. Marco, katakan padanya, mulai detik ini, dia bukan anak kita lagi. Dia lebih memilih perempuan miskin dan buruk itu sebagai orang tuanya daripada kita. Mama terseduh-seduh. Papa menekapnya dan menatapku. Dengan isyarat ia memintaku untuk keluar. Aku duduk di bangku panjang
Di luar ruangan dengan gelisah, suara emak terngiang lagi. Jangan kau lukai hatinya untuk yang kedua kali. Kau tega membuatnya lebih menderita lagi. Dia bukan anak kita lagi, suara mama. Aku menggeleng. Ada butiran bening yang meluncur cepat, lalu jatuh dari pipiku. Aku tidak ingin menjadi anak durhaka, namun nilai akidah ini terlalu mahal untuk digadaikan dengan apapun juga, termasuk keadaan mama. Mama, maafkan aku, bisik hatiku. Bukan aku tak cinta kepada mama dan papa, tapi perbedaan ini terlalu besar. Mungkin memang ini yang terbaik. Bagaimanapun juga, aku bersyukur selama ini aku tumbuh dalam suasana Islam yang baik. Ya Rabbi, mungkin memang ini jalanku.